Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Agus Wahyudi selaku dosen pengampu mata kuliah fikih muamalah dan juga teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Anas Bahtiar sebagai moderator, Risa Dwi Indriani sebagai presentator 1, dan juga Putri Novitasari sebagai presentator 2. Di sini kami ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul akad jual beli. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian akad jual beli. Istilah akad berasal dari bahasa Arab yakni al-akad. Secara bahasa, kata al-akad bentuk masdarnya adalah al-aqada dan jamaknya adalah al-uqud, yang berarti perjanjian atau yang tercatat atau kontrak. Sedangkan jual beli berasal dari kata al-ba'i, secara bahasa bermakna memiliki dan membeli atau menjual sesuatu kepada orang lain dengan harga tertentu. Menurut terminologi adalah tukar menukar harta atas dasar suka sama suka. Adapun menurut Ibnu Qudamah yang dikutip oleh Rahmat Syafi'i, pengertian jual beli adalah tukar menukar harta untuk saling dijadikan hak milik. Dapat disimpulkan bahwa pengertian jual beli menurut bisnis syariah adalah tukar menukar barang antara dua orang atau lebih dengan dasar suka sama suka untuk saling dimiliki. Dasar hukum jual beli ada 3. Yang pertama adalah Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 198 yang berbunyi, Laisa alaikum junahun ang tabtagu fadlam mir rabbikum, yang artinya tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia atau rezeki hasil perniagaan dari Tuhanmu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghalalkan praktek jual beli yang sesuai dengan ketentuan dan syariatnya. Hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dasar hukum yang kedua adalah as-sunnah. An-Rifa at-Tabnira fi'in radhiyallahu anhu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul kasbi atyabu qala amalur rajuli biyadih wa qulu bi'in mabrur rawahul bazzar wa sahahul hakim. Dari Rifa'ah bin Rafi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur. Imam Syaukani menjelaskan bahwa yang dimaksud mabrur dalam hadis di atas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain. Dasar hukum yang ketiga adalah ijma'. Para ulama telah sepakat bahwa hukum jual beli itu mubah atau dibolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Imam Syafi'i berkata, hukum asal jual beli adalah mubah apabila dilakukan dengan saling merelakan di antara dua pihak yang diperbolehkan untuk melakukan transaksi tersebut, kecuali jual beli yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang semakna dengan larangan itu. Selanjutnya adalah rukun jual beli. Pengertian rukun sendiri adalah sesuatu yang merupakan unsur pokok pada sesuatu dan tidak terwujud jika ia tidak ada. Sebuah transaksi jual beli membutuhkan adanya rukun sebagai penegaknya, di mana tanpa adanya rukun maka jual beli itu menjadi tidak sah hukumnya. Umumnya, para ulama sepakat bahwa setidaknya ada 3 perkara yang menjadi rukun dalam sebuah jual beli, yaitu yang pertama adanya pelaku, yaitu penjual dan pembeli yang memenuhi syarat. Yang kedua adanya akad atau transaksi, dan yang ketiga adalah adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan. Selanjutnya adalah syarat jual beli. Yang pertama adalah akad atau ijab kabul.
Konsensus hukum menjelaskan bahwa terjadinya akad itu adalah agar terwujud kerelaan di antara kedua belah pihak dengan konsekuensi tertentu bagi keduanya. Dan ini kemudian yang dikenal di kalangan para ulama dengan istilah sigotul akad. Yang kedua adalah orang yang berakal atau akid adalah balik dan berakal. Yang ketiga, ma'qud alaih atau objek yang memenuhi 7 perkara. Yang pertama suci, kedua bermanfaat menurut syarak, 3 tidak ditaklidkan yaitu dikaitkan dengan hal lain, 4 tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual motor ini kepadamu selama 1 tahun, maka penjualan tersebut tidak sah karena jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syarak. Yang kelima dapat diserahkan, yang keenam milik sendiri, ketujuh diketahui atau dilihat. Dan yang terakhir, syarat jual beli yang terakhir adalah ada nilai tukar pengganti barang. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa yang bisa dijadikan standar nilai atau harga adalah dinar emas dan dirham perak. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa Allah telah menciptakan 2 logam mulia, emas dan perak sebagai standar ukuran nilai untuk seluruh bentuk simpanan. Harta kekayaan emas dan perak adalah benda yang disukai dan dipilih oleh penduduk dunia ini untuk menilai harta dan kekayaan. Hukum jual beli ditinjau dari hukum dan sifat jual beli. Jumhur ulama membagi jual beli menjadi 2 macam, yaitu 1. Jual beli yang sah atau sahih adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syarat baik rukun maupun syaratnya. Yang kedua, jual beli yang tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak atau fasid atau batal. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama, rusak dan batal. Klasifikasi jual beli dibagi menjadi 3, yaitu ditinjau dari segi hukum, kedua yaitu ditinjau dari segi objek atau barang, dan ditinjau dari segi subjek atau pelaku akad. Dari tinjauan dari segi hukum dibagi menjadi 3, yaitu jual beli sahih, jual beli batil, dan jual beli fasid. Jual beli sahih dikatakan jual beli sahih karena jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan syarat, yaitu terpenuhnya syarat dan rukun jual beli yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu jual beli batil, yaitu jual beli yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan. Misalnya jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang-barang yang diharamkan atau diharamkan seperti bangkai, darah babi, dan khamar. Yang ketiga yaitu jual beli fasid. Menurut ulama Hanafi yang dikutip dari bukunya Gemala Dewi yang berjudul Hukum Perikatan Islam di Indonesia, bahwa jual beli fasid dengan jual beli batal itu berbeda. Apabila kerusakan dalam jual beli terkait dengan barang yang diperjualbelikan, maka hukumnya batal. Misalnya jual beli benda haram, apabila kerusakan itu pada jual beli menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli dinamakan fasid. Namun jumhur ulama tidak membedakan antara kedua jenis jual beli tersebut. Selanjutnya ditinjau dari segi objek atau barang. Yang pertama yaitu jual beli benda yang kelihatan, yaitu pada saat melakukan akad, jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan pembeli dan penjual. Yang kedua, jual beli benda yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, yaitu jual beli salam atau pesanan, atau jual beli barang secara tangguh dengan harga yang dibayarkan di muka, atau dengan kata lain jual beli di mana harga dibayarkan di muka sedangkan barang dengan kriteria tertentu akan diserahkan pada waktu tertentu. Selanjutnya ditinjau dari subjek atau pelaku akad. Yang pertama, akad jual beli dengan lisan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan dengan mengucapkan ijab qabul secara lisan. Bagi orang yang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendaknya.
Yang kedua yaitu akad jual beli dengan perantara. Akad jual beli yang dilakukan dengan melakukan utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat, sama halnya dengan ijab kabul dengan ucapan. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli yang tidak berhadapan dalam satu majelis, dan jual beli ini diperbolehkan syara. Yang ketiga yaitu akad jual beli dengan perbuatan. Jual beli dengan perbuatan atau saling memberikan atau dikenal dengan istilah muatah, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab kabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya. Materi selanjutnya merupakan sifat-sifat jual beli. Adapun menurut ulama Hanafiyah membagi hukum dan sifat jual beli menjadi 3, yaitu jual beli sahih, jual beli batal, dan jual beli fasid. Jual beli sahih adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat hukumnya. Sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad. Yang kedua adalah jual beli batal, adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun atau yang tidak sesuai dengan syariat, yakni orang yang akad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil. Ketiga, jual beli fasid atau rusak adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang mumayyiz tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan. Sementara dalam masalah ibadah, ulama Hanafiyah sepakat dengan jumhur ulama bahwa batal dan fasad adalah sama. Materi selanjutnya yaitu jual beli yang dilarang. Hal ini dibagi menjadi 3, yaitu terlarang sebab ahliyah atau ahli akad, kedua terlarang sebab sigat, dan terlarang sebab ma'qud alaih atau barang jualan. Dalam terlarang sebab ahliyah atau ahli akad dibedakan menjadi jual beli orang gila, anak kecil, orang buta, terpaksa, fudul, jual beli orang yang terhalang, jual beli malja. Terlarang sebab sigat dibagi menjadi jual beli muatah melalui surat atau melalui utusan, dengan isyarat atau tulisan, yang barangnya tidak ada di tempat, yang tidak sesuai dengan ijab dan kabul, dan yang terakhir adalah jual beli munjis. Larang sebab ma'qud alaih atau barang jualan terdiri dari jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada, kedua jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, jual beli gharar, dan yang terakhir jual beli barang yang najis atau terkena najis. Jual beli yang dilarang sebab ahliyah atau ahli akad. Yang pertama yaitu jual beli orang gila. Ulama fikih sepakat bahwa jual beli orang yang gila tidak sah, begitu pula sejenisnya seperti orang mabuk dan lain sebagainya. Kedua, jual beli anak kecil. Ulama fikih sepakat bahwa jual beli anak kecil dipandang tidak sah kecuali dalam perkara-perkara ringan dan sepele. Menurut ulama Syafiyah, jual beli anak yang belum balik tidak sah sebab tidak ada ahliyah. Ini diperjelas pada Quran surat An-Nisa ayat 6 yang memiliki arti, dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas atau pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. 3, yaitu jual beli orang buta. Jual beli orang buta dikategorikan sahih menurut jumhur jika barang yang dibelinya diberi sifat atau diterangkan sifat-sifatnya. Yang keempat yaitu jual beli terpaksa. Menurut ulama Hanafiyah, hukum jual beli orang terpaksa seperti jual beli fudul atau jual beli tanpa seizin pemiliknya, yakni ditangguhkan atau mauquf. Oleh karena itu, keabsahannya ditangguhkan sampai rela atau hilang rasa terpaksa. Menurut ulama Malikiyah tidak lazim baginya ada khiyar. Adapun menurut ulama Syafiyah dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keriduan ketika akad. Kelima yaitu jual beli fudul. Jual beli fudul adalah jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya. Adalah jual beli orang yang terhalang. Maksud terhalang di sini adalah terhalang karena kebutuhan, bangkrut ataupun sakit. Jual beli orang yang bodoh yang suka menghamburkan hartanya menurut pendapat ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan pendapat paling sahih di kalangan Hanafiyah harus ditangguhkan.
Selanjutnya, jual beli malja adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zolim. Jual beli tersebut fasid menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut ulama Hanabilah. Selanjutnya adalah jual beli yang terlarang sebab sikat. Yang pertama yaitu jual beli muatah adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad berkenan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab qabul. Kedua yaitu jual beli melalui surat atau melalui utusan. Disepakati ulama fikih bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari akid pertama kepada akid kedua. Jika qabul melebihi tempat akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ke tangan yang bermaksud. Selanjutnya yaitu jual beli dengan isyarat atau tulisan. Ulama sepakat bahwa akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang uzur, sebab sama dengan ucapan. Selain itu, isyarat juga menunjukkan apa yang ada dalam hati akid. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek atau tidak dapat dibaca, akad tidak sah. Selanjutnya yaitu jual beli barang yang tidak ada di tempat akad. Ulama fikih sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada di tempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat terjadinya akad. Selanjutnya yaitu jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul. Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama, akan tetapi jika lebih baik seperti meninggalkan harga, menurut ulama Hanafiyah membolehkannya, sedangkan ulama Syafi'iyah menganggapnya tidak sah. Jual beli munjis adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini dipandang fasid menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut jumhur ulama. Beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada ialah tidak sah. Beli barang yang tidak dapat diserahkan. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan seperti burung yang ada di udara atau ikan yang ada di air tidak berdasarkan ketetapan syara. Selanjutnya jual beli gharar. Jual beli gharar adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran. Hal itu dilarang dalam Islam sebab Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kamu membeli ikan dalam air karena jual beli seperti ini termasuk gharar atau menipu." Yang terakhir yaitu jual beli barang yang najis dan yang terkena najis. Ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis seperti khamar, akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis. Al-mutanas yang tidak mungkin dihilangkan seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama Hanafiyah membolehkannya untuk barang yang tidak untuk dimakan, sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya setelah dibersihkan. Baik, terima kasih. Dari materi yang telah disampaikan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai atau harta secara ridho di antara kedua belah pihak. Yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati. Umumnya ada hukum, sifat, rukun, dan syarat dalam jual beli yang harus dipatuhi bagi orang Islam. Tidak lupa juga perlu diperhatikan dalam kegiatan jual beli yang dilarang dalam agama Islam. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.